lahir di daerah, nah baru namanya tempat kelahiran, Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Maaf sekali. Iya. Di sel. Maaf takut salah. Lah kalau saya nggak ngomong Nusa Kambangan kan kurang keren gitu kan. Kalau ngomong Cilacap kan kurang keren. Keren Nah, iya. Oh di Cilacap, Iya. dekat Nusa Kambangan. Nah iya begitu. Wong Jawa juga. Jowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Irfan Hakim bersama Danusa Danu selalu semangat setiap paginya untuk menjumpai pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini. Semuanya senyumnya mana? Iya, pada tegang banget. Mau masuk TV ya tegang ya. Yang rata, yang gak kusut, cuma ini aja bajunya, seragamnya. Ini tetap harus senyum, jangan ikutan kaku. Biar gak kaku di absen deh satu demi satu ya. Yang jelas kita bersama di sini di acara yang selalu dinanti insya Allah setiap paginya. Yaitu Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Boleh tepuk tangan. Yang pertama yang hadir di sini adalah teman-teman dari Majelis Salim Dewi Masito Pekalongan. Selanjutnya Majelis Salim Nurul Iman Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lagi Majelis Salim Nurul Zadid Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Salim Nur Hidayat Palembang. Ada yang belum di absen? Ada. Dari mana? Sebentar. Ada juga dari Majelis Salim Fastabiqul Khairat Pemalang. Dan Majelis Salim Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bapak-bapak siap mau berdiri, silakan ucapkan salamnya Pak. Boleh tepuk tangan untuk ibu dan bapak yang selalu semangat di sini. Bunga mawar, bunga melati. Tumbuh di samping pohon kecambah. Siapa yang hidup pasti akan mati. Bila suratan ajal telah tiba. Cakep. Yang hidup akan mati atau meninggal. Ya, tapi meninggal dalam kondisi seperti apa itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ini ada surat Ali Imran ayat 169 menyebutkan bahwa janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu sesungguhnya hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Subhanallah. Jadi kita tuh meninggal mau dalam kondisi su'ul khotimah atau husnul khotimah. Belum apa-apa udah amin Bapak. Kalau urusan mati semua akan mati ya. Gajah mati meninggalkan gadi. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia meninggalkan nama. Namanya baik atau buruk begitu ya. Untuk itu tema kita adalah meraih husnul khotimah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema saat ini tema yang sangat susah.
walaupun temanya bagus tapi ini susah. Husnul khotimah, ya. Di mana seorang meninggal itu bagaimana dengan keadaan baik. Jadi bukan baik diem aja, baik tidak sakit aja tidak, tetapi baik itu betul-betul seseorang itu meninggal dengan akan membawa banyak amal soleh. Nah, inilah yang tersulit bagi seseorang muslim. Kita ini, saya aja merasa takut salah pada Allah Ta'ala. Takut, sangat takut. Kenapa? Saya kasih contoh aja. Bapak Ibu sekalian, saya dalam memberikan dakwah itu belajar untuk hati-hati. Jadi kalau yang saya katakan itu salah, kemudian saya menafsirkan ayat itu salah, saya akan membawa jamaah itu salah. Sampai nanti di akhirat saya akan bertanggung jawab. Itu kesulitan saya sebagai seorang pendakwah atau teman-teman lain juga sebagai pendakwah. Kalau dia dakwah itu dengan enak aja, dengan gampang aja, gampang memaki orang, gampang menyalahkan orang, dan dia sendiri tidak terukur amal solehnya, siapapun dia akan merasakan neraka, siapapun dia. Karena kalau dia sudah memberikan sesuatu pemahaman yang salah, dia akan bertanggung jawab di akhirat. Kalau kita berbicara salah, kalau kita tidak mohon ampun, ini akan kita bertanggungjawabkan di akhirat. Otak kita senantiasa suudzon, dan itu selalu kita bentuk terus-menerus, suudzon pada suami, suudzon pada saudara, suudzon pada teman, itu akan terbentuk otak kita. Nanti otak kita akan bertanggung jawab di akhirat. Semuanya, termasuk hari ini kita ceramah. Jadi dalam meninggal yang baik itu panjang urutannya. Jadi mulai melakukan sesuatu karena Allah. Melakukan sesuatu karena Allah. Syahadat tidak buat main-main. Sholat tidak buat main-main. Ya. Kemudian bayar zakat juga tidak main-main. Puasa tidak main-main, itu ada dalilnya. Dan itu harus kita betul-betul serius karena Allah Ta'ala. Ibu, bapak mencari rezeki juga tidak main-main. Mencari rezeki nanti dibuka lagi. Harus ada basmalahnya, selesai hamdalah. Kalau mendapat rezeki, coba boleh bilang hamdalah, boleh, alhamdulillah boleh. Tetapi yang lebih memaknainya pada waktu mendapatkan rezeki kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu karena rezeki itu ujian bagi kita. Maknai bahwa rezeki ini ujian yang akan kita bawa nanti, kita pertanggungan jawab nanti di akhirat. Itu sulit. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya bagaimana untuk meraih husnul khotimah itu tidak segampang yang diucapkan. Betul, itu perlu proses panjang sepanjang hidup kita. Iya, betul. Ya, berakhir seperti apa kita hidup di dunia ini, apakah baik atau husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Ya, jadi teringat saudara-saudara kita di Selandia Baru sana yang mau melaksanakan ibadah sholat Jumat, kemudian ditembaki oleh teroris di Christchurch, di daerah Christchurch, di 2 masjid, sampai meninggal 50 kurang lebih. Dan itu insya Allah syahid karena di dalam kondisi beribadah juga ya. Dan justru ketika meninggal bukan berarti mati dan hilang. Menurut berita juga besoknya langsung banyak yang bersyahadat, kurang lebih 350 orang. Subhanallah, itu membuat orang-orang tergerak hatinya mendapatkan hidayah luar biasa ya Ustaz ya. Iya, mudah-mudahan beliau meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Iya. Amin. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kita masih membahas tentang berakhir meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan itu tuh proses apa yang biasa kita kerjakan, insya Allah berakhir seperti itu. Mudah-mudahan ya. Dan kita akan ada sebuah tayangan. Pemirsa masih ingat gak dengan Ibu Markamah? Ibu tua yang pernah hadir di studio ini dan juga bercerita berkeluh kesah tentang kehidupannya dan juga didoakan oleh Ustadz.
Kalau lupa kita lihat bersama. Ini dia tayangannya untuk Anda. Bu Sumarmi. Iya. Bu Sumarmi itu yang dulu yang gak bisa makan itu ya? Iya sampai sekarang. Sekali makan sehari. Kan kemarin udah curhat. Katanya ibu suka gak pernah ngobrol sama sekali sama bapak, sama suami. Sekarang datang no. Mana bapaknya? No. Bapak sini. Iya. Udah minta maaf belum sih? Udah tapi setengah-setengah. Mau minta maaf lagi enggak? Minta maaf lagi. Iya. Pak, maafin saya kalau ada kesalahan saya. Suka bentak-bentak, suka... Ya, terus jika saya sebagai istri Bapak, Bila saya sebagai istri Bapak, sebagai istri Bapak... sering ngomel-ngomel, Ngomel-ngomel. sering marah. Marah-marah. Jika itu dosa di hadapan Ya Allah. itu. Masih ingat ibu? Itu Bu Markamah lucu banget orangnya. Ya yang ibunya suka ngomel-ngomel, marah-marah, bapaknya kata diam terus, kata dia gitu. Tapi kita baru mendapatkan kabar duka. Ibu Markamah meninggal dunia. Ya tanggal 7 Maret. Dan ya kita maksud saya 7 Januari, maaf 7 Januari. Jadi kami menelpon keluarganya kemarin karena kita kangen dan rindu kepada beliau. Ternyata kita mendapatkan kabar beliau meninggal dunia dan kita turut berduka cita dan berharap insya Allah mudah-mudahan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Karena ya kita selalu mengucap syukur ketika ada orang tua datang sini atau siapapun yang menunggu tua mengakui kesalahan, bertobat, alhamdulillah masih diberikan waktu ya, dan ketika meninggal dunia pun insya Allah husnul khotimah seperti harapan kita. Amin. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu keluarga dari Ibu Markamah. Apakah sudah terhubung? Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Ati betul? Iya betul. Menantu dari Ibu Markamah? Iya. Ya, sebelumnya kami turut berduka cita. Mohon maaf jika kami baru tahu beberapa bulan setelah almarhum meninggal. Iya, nggak apa-apa. Iya. Makasih. Bagaimana di tanggal 7 Januari Iya. kondisi almarhumah? Iya, waktu itu saya juga dapat telepon dari bapak. Kan karena saya nggak tinggal sama ibu kan. Jadi saya ditelepon sama bapak, katanya ibu sesak napas gitu, mau dibawa ke rumah sakit. Kata saya, ya udah bawa aja dulu Pak, nanti saya ke sana gitu kan. Itu sekitar jam 1:30-an. Nah pas jam 3 bapak nelpon lagi, ibunya udah nggak ada, katanya gitu. Jadi meninggal dalam perjalanan. Ya, sekali lagi kami turut berbelasungkawa, berduka atas meninggalnya Ibu Markamah. Salam buat Bapak, Iya. diberikan ketabahan dan kesabaran. Sedih, boleh pasti itu, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak sedih berkepanjangan. Insya Allah perpisahan hanya sesaat, nanti di akhirat akan terjadi perjumpaan kembali di surga Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ati. Mohon maaf mengganggu pagi-pagi seperti ini. Nggak apa-apa, minta doanya ya buat Ya, insya Allah. mama. Ya. Insya Allah. Ustaz ya, didoakan juga Ustaz ya. Salah. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah di Siraman Kalbu itu kita sudah seperti keluarga ya Ustaz ya. Ketika ada yang maju kita ngobrol itu tidak hanya didengarkan kalau kesannya dan setelah itu selesai. Tidak, kita selalu mengingat mereka, mendoakan mereka juga, dan kadang-kadang pihak MSC juga menelpon bagaimana kondisinya sekarang seperti itu. Dan selalu kita berdoa kembali mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita akan panggilkan sahabat kita juga. Iya, boleh. Ustadz Munawir Ngacir, silakan bergabung bersama kami di sini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irfan. Kisbay terus. Kisbay itu mau modus. Modus. Kumaha Daramang? Alhamdulillah. So bahasa Sunda dua-duanya. Orang dua-duanya Jawa. Kalau Ustadz itu Jawa mana Ustadz? Hah? Ustadz Danu? Saya lahir di Pati.
Teluh. Halo. Terus mau jadi teluh lagi. Terus agak kecil menuju arah remaja di Bojonegoro. Guru. Terus dari remaja itu sampai saat ini di Jogja. Jadi wong Jowo. Jadi wong Jowo. Kau Ustaz Munawir. Kalau saya lahir dari perut emak. Ya iyalah semua juga. Ngeselin nih. Lahir di daerah, nah baru namanya tempat kelahiran. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Maaf sekali. Iya. Di sel. Maaf takut salah. Lah kalau saya nggak ngomong Nusa Kambangan kan kurang keren gitu kan. Kalau ngomong Cilacap kan kurang keren. Keren tentu. Iya. Oh di Cilacap, Iya. dekat Nusa Kambangan. Nah iya begitu. Wong Jawa juga. Jowo. Oke, saya Nah, juga. tinggal sekarang di Cipinang. Penjara juga. Nah iya kan keluar masuk penjara. Ih, keluar dari Cilacap, dari Nusa Nusa Kambangan Kambangan masuk ke Cipinang. Berarti kan keluar masuk penjara ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah orang penjara alhamdulillah. Ya Allah. Masih daerahnya. Iya. Tapi berarti Ustaz Danu wong Jawa. Jawa. Aku juga Jawa. Jawa Borot. Jawa Borot. Allah ya karim. Ustaz, kita lagi ngebahas tentang ini husnul khotimah. Idi. Jadi saya jadi cerita pengalaman sedikit saja. Ya. Ketika saya pergi haji, sholat di depan Ka'bah, tiba-tiba lagi sholat subuh, ada bunyi, duh gitu. Itu apaan gitu, pas salam. Ternyata ada yang meninggal. Jadi lagi sholat, berdiri, meninggal cabut nyawanya. Duh berdarah. Dan kita melihatnya tuh semua pengen seperti itu. Diambil nyawa oleh Allah sedang sholat di depan Ka'bah. Jadi semua orang saat itu melihatnya yang, ya Allah mau seperti beliau seperti itu. Kang Irfan kepingin begitu? Iya. Mau sekarang mau besok? Nanti di sana. Intinya bukan tempat saja, bisa dimanapun tapi berakhir dengan indah. Oh gitu, Silakan alhamdulillah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju hitam, baju putih. Baju oranye dicampur sama baju merah. Iya, betul. Itu nama-nama warna, Mak. Kirain pantun. Hebat banget pantun dari warna-warna baju ibu-ibu yang di sini. Nyebutin nama. Baju biru belum disebut tuh. Terakhiran gitu. Kan biar husnul khotimah. Berakhir dengan biru. Iya, alhamdulillah. Gila. Pakai baju biru dicampur makan otak-otak. Ibu-ibu jawab salamnya kurang kompak. Baju biru dimakan sama otak-otak. Makan sambil makan otak-otak. Sambil makan, Iya. Kurang kompak emang. Kurang kompak dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai kode nih, raja ibu-ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala uzwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Para pemirsa MMC TV Siraman Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa dari Sabang sampai Merauke dan juga para tamu undangan. Mudah-mudahan ini menjadikan kanzil jannah tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita setiap manusia pasti menginginkan husnul khotimah. Alhamdulillah. Dan insya Allah yang hadir ini semuanya ini menjadikan tabungan kita bersama-sama. Kalau seandainya ibu nanti masuk surga duluan, kemudian kita yang di depan nanti ada dalam kuburnya. Kalau ibu masuk surga ajakin saya dengan Ustadz Danu ya. Ajak juga kali. Oh iya, ada Kang Irfan, Masya Allah. Mudah-mudahan di surganya bersama-sama. Amin.